Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini 22 Agustus 2021 siap kita mulai. Gimana adik-adik? Sudah mandi belum? Udah dong, Mbak. Sudah ya, Iya. sudah siap belum di Udah. depan HP-nya ya, Iya. atau di depan laptop. Kita mau beribadah hari ini dipimpin pujiannya oleh Mbak Yona dan Mas Rivo. iya. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Dinyanyikan dengan bahagia ya. Oke, yuk semuanya bagi berdiri yuk, ada gerakannya. Memulai kegiatan hari ini dengan semangat Mbak ya kita. Iya, dengan sukacita, dengan bahagia seperti ya. lagunya Udah barusan. Bahagia belum ya yang di rumah ya? Harus berbahagia ya. Oke, kita mau lanjutin sekarang dengan berdoa. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Ayo semuanya yuk bersatu di dalam doa. Mari, boleh ikutin Mas yuk. Ya Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hari kemarin, dan kami juga pasti berterima kasih untuk hari depan. Hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan berkati sampai dengan selesainya dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, kita mau menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan. Kita hitung berapa puluh ribu anak Tuhan hari ini yang mau beribadah pasti, ya, pasti banyak. Tapi hari ini kita hitung sampai 5. Iya. Tapi 5 perwakilannya bisa banyak ya, Mas bisa, ya. Anak Tuhan banyak banget yang iya. beribadah. Yuk. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi. Terakhir 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Jarinya 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Banyak sekali anak Tuhan. Banyak banget tadi rombongannya. Iya, yang sekolah minggu. Mbak Yona baru kehitung 5 sama teman-teman tadi ya, padahal banyak. Di luar itu mungkin banyak ribuan. Iya, termasuk kita ya, adik juga termasuk pergi ke sekolah minggu. Untuk selanjutnya kita mau persembahan nih Mbak. Iya, sudah dipersiapkan belum persembahannya?
Sudah minta mama papa ya. Ya, bareng Iya. sama papa sama mamanya dipersiapkan, nanti dikumpulin sama mama papanya untuk diberikan kepada gereja. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita mau nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Hafal ya? Ayo kita nyanyi sama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu. Ucaplah syukur. Wah, udah bersyukur ya memberikan persembahan ya Mas Rivo. Untuk bersyukur lebih lagi, yuk kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pemberian berkat, sukacita yang sangat luar biasa pagi ini Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami dari hati kami. Kiranya dapat berkenan Tuhan kepadamu dan dapat dipergunakan untuk membangun kerajaan sorga-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Waduh, hari ini kita udah merasa kayak banyak banget berkat udah Mbak ya. Iya, banyak Nah, berkat. Kita udah untuk- kasih pujian dengan Iya. sungguh-sungguh ya. Luar biasa banget. Nah, untuk melanjutkannya kita mau nyanyiin satu lagu lagi sebelum kita masuk ke firman dan aktivitas. Lagunya tahu nggak? Tahu nggak ya Mbak? Kira-kira Mbak ya? Tahu. Tahu judulnya Harus itu tahu. Bapakku Datang Padamu. Tahu Iya. ya? Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyikan dengan penuh syukur ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Aduh, Tuhan tuh baik banget ya Mbak sama kita Mbak ya. Sangat baik. Oke, karena kita udah tahu nih Tuhan baik banget sama kita. Nah, selanjutnya kita mau dengerin firman sekaligus aktivitas juga. Firmannya akan disampaikan oleh Mbak Enda dan aktivitasnya akan disampaikan oleh Mbak Puji. Nah, diperhatiin, kalau dicatat boleh Mbak ya? Boleh, mau Boleh dicatat banget. boleh, disimak boleh, apalagi dimengerti lebih bagus lagi ya, dan Oke. diterapkan. Wow. Baiklah, tidak menunggu lama-lama, mari kita lanjutkan untuk firman dan aktivitas. Selamat mengerjakan dan mendengarkan ya. Hai hai hai, apa kabar adik-adik? Semua sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Wow, luar biasa. Nah adik-adik, semua sehat ya tadi ya? Puji Tuhan semua sehat. Bentar. Mbak Enda dengar ada yang sakit katanya. Ada yang sedang sakit ya? Sedih sekali ya. Waktu kita dengar ada teman kita yang sakit, ada saudara kita yang sakit. Nah,
Untuk adik-adik yang sedang sakit sekarang, biasanya apa yang adik-adik lakukan ya di saat sedang sakit? Minum obat? Ya, ada lagi? Makan makanan yang bergizi? Luar biasa. Yang lainnya? Tidur cukup? Ya, adik-adik luar biasa. Pada saat kita sakit, kita juga harus berdoa pada Tuhan. Nah, sekarang Benda akan mulai untuk cerita firman Tuhan. Semua duduk yang rapi. Untuk adik-adik yang hari ini sedang sakit, masih lesu badannya, gak apa-apa mendengarkan ceritanya sambil istirahat. Ya, semua harus siap. Pasang telinganya untuk mendengarkan dengan baik. Mari kita dengarkan cerita dengan baik. Sebelumnya kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mendengarkan dengan baik. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi ada teman-teman kita juga yang sedang tidak sehat, sedang sakit, hari ini Mbak Enda juga akan cerita tentang seorang yang sakit. Siapa dia ya? Nah, tema kita hari ini adalah pertolongannya yang ajaib. Pertolongan siapa yang ajaib ya? Ya, tentunya pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib. Hari ini cerita kita akan diambil dari Alkitab Perjanjian Lama. Dari kitab apa ya? Dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Adik-adik sudah siap ya? Apa judulnya ya? Kalau di Alkitab judulnya adalah Naaman disembuhkan. Baik, untuk adik-adik yang sudah punya Alkitab dan bisa membaca, adik-adik bisa membacanya di rumah. Hari ini Mbak Enda akan membacakan dan bercerita untuk adik-adik semua. Semua sudah siap ya? Nah, kita mulai dengan ayat yang pertama. Adik-adik, di ayat yang pertama di sana dikisahkan bahwa ada seorang panglima Raja Aram. Namanya adalah Naaman. Nah, Naaman adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Adik-adik, ternyata Bapak Naaman ini adalah panglima tentara di negeri Aram. Dia orang yang hebat, pandai berperang, tetapi kehebatannya saat ini tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Bapak Naaman saat ini sedang sakit kusta. Adik-adik tahu sakit kusta itu seperti apa? Bukan seperti demam biasa, bukan sakit pilek biasa, batuk biasa, tidak. Sakit kusta itu adalah sakit yang mengerikan sekali pada zaman itu. Sakit yang saat itu belum ada obatnya. Badannya penuh dengan luka dan lama-lama dengan sakit itu maka orangnya dapat menjadi cacat. Mengerikan sekali ya penyakit itu ya. Nah, sakit itulah yang dialami oleh Bapak Naaman. Bagaimana perasaan Bapak Naaman? Sedih nggak ya? Pastinya dia sangat sedih. Nah, adik-adik, ternyata di ayat yang kedua
kita bisa ketahui bahwa Bapak Naaman punya seorang pelayan perempuan. Nah, pelayannya ini berasal dari bangsa Israel. Pelayan perempuan ini melayani istri Bapak Naaman. Pelayan yang baik ini, dia tahu apa yang dirasakan dan ditakutkan oleh tuannya. Lalu dia berbicara kepada nyonyanya, yaitu istri dari Naaman. Dia berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, di ayat yang ketiga ini kita lihat bahwa pelayan yang sangat baik ini, yang juga sayang kepada tuannya, menyampaikan kepada istri Naaman supaya Bapak Naaman pergi ke Samaria, karena di sana ada seorang nabi Tuhan, dan nabi itu pasti akan menolong dia. Bagaimana adik-adik? Apakah Bapak Naaman pergi ke sana ya? Oh, ternyata karena Bapak Naaman ingin sekali dia sembuh, ingin sekali bebas dari penyakitnya itu, maka dia mendengarkan perkataan pelayan perempuannya ini. Bapak Naaman lalu pergi kepada rajanya, kepada raja negeri Aram. Dia menyampaikan kepada rajanya apa yang disampaikan oleh pelayan perempuannya ini. Raja, beginilah yang disampaikan oleh pelayan perempuanku itu, orang dari Israel. Lalu raja menyuruh Naaman untuk pergi kemana tadi? Iya, pergi ke Israel. Raja berkata dia akan mengirimkan surat kepada raja negeri Israel. Nah, adik-adik, akhirnya Bapak Naaman dia pergi dengan pasukannya. Dia pergi ke Israel karena dia ingin sekali bisa sembuh. Dia ingin sekali bebas dari penyakitnya. Walaupun pada saat itu Israel itu sebenarnya adalah musuh dari kerajaan negeri Aram. Wah, dia berani ya pergi ke tempat musuhnya. Karena apa? Dia ingin sembuh. Nah, Bapak Naaman pergi beserta dengan pasukannya. Dia pergi membawa persembahan dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Jumlah yang sangat banyak tentunya. Mereka pergi dari Aram, naik kuda, ada juga ya, kalau zaman dulu gak ada kendaraan, mereka ada yang jalan kaki, pergi ke Israel. Sana menemui Raja Israel. Bertemu dengan Raja Israel, Bapak Naaman menyampaikan surat dari Raja negeri Aram. Lalu Raja Israel membaca surat itu. Dibacanya, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepada Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Wow, waktu baca surat itu, bagaimana perasaan Raja Israel ya? Lalu Raja Israel dia mengoyakkan pakaiannya. Kenapa ya adik-adik? Ya, Raja Israel juga pasti bingung. Dia pasti sedih. Dia pasti kesel ya. Kalau Mbak Endah menjadi Raja Israel mungkin seperti itu. Kenapa? Emangnya Raja Israel bisa sembuhin orang yang sakit? Emangnya dia Tuhan? Emangnya dia orang yang sangat hebat bisa menyembuhkan segala penyakit? Apalagi penyakit kusta yang saat itu belum ada obatnya. Dia berpikir bahwa
Ini pasti Raja Aram sedang cari gara-gara nih supaya bisa perang nih. Ini ngajak perang nih. Mungkin seperti itulah pikiran dari Raja Israel. Adik-adik, tapi pada saat itu di negeri Israel itu, di sana di Samaria ada seorang nabi, nabi Tuhan. Masih ingat siapa namanya? Namanya adalah Elisa. Dia adalah abdi Allah. Elisa mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Lalu dia mengirim pesan kepada Raja Israel. Bagaimana bunyinya? Nah, di ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah adik-adik, setelah itu kemudian disampaikan pesan Nabi Elisa kepada Naaman. Lalu Naaman pergi. Dia pergi menjumpai Elisa. Seperti yang disampaikan tadi. Dia datang ke tempat Elisa, ke rumahnya. Kalau kita datang, mungkin dia ketuk pintu ya. Tok tok tok. Elisa tahu bahwa yang datang itu Naaman. Lalu Elisa menyuruh suruhannya untuk datang menemui Bapak Naaman, Panglima Naaman. Apa yang disuruhnya? Adik-adik bisa baca di ayat yang ke-10. Lalu Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Adik-adik, Bapak Elisa tidak keluar untuk menyembuhkan Naaman dengan cara yang biasa. Tapi dia menyuruh Naaman untuk pergi mandi di sungai Yordan. Sebanyak berapa kali? Ya, 7 kali. Kira-kira bagaimana dengan Bapak Panglima Naaman tadi ya? Apakah dia langsung pergi? Kita lihat di ayat selanjutnya. Bapak Naaman ternyata pergi di ayat 11. Tapi perginya kenapa ya? Yuk kita lihat yuk. Benda akan bacain ya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Wah, ada kegusaran. Ada bingung. Mungkin kesal juga di hati Naaman. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Itu kata si Naaman. Dia kesel ya adik-adik. Ternyata Elisa hanya menyuruh dia mandi ke sungai Yordan. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Waduh. Naaman bilang begini, kayaknya sombong ya dia. Nah, bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Lalu Naaman dia pergi. Dia berpaling dan pergi dengan panas hati. Dengan kesel, dengan marah dia pergi. Nah adik-adik, tetapi saat itu pegawainya mendekat, datang kepada Bapak Naaman. Nah kira-kira kalau dia bicara kurang lebih begini, Bapak Naaman, Pak, kalau seandainya Nabi Elisa tadi memerintahkan Bapak yang lebih susah lagi, Bapak pasti pergi kan? Nah ini Nabi Elisa hanya meminta Bapak untuk mandi di sungai Yordan. Lalu Bapak Elisa berpikir dan akhirnya dia pergi adik-adik.
dia pergi ke sungai Yordan dan akhirnya dia mandi. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepadanya. Dia masuk ke dalam sungai Yordan, dia mandi di sana. Berapa kali tadi ya? 7 kali. Dia masuk, dia masuk dan berendam yang pertama. Dia masuk 1 kali, dia keluar lagi. Masih ada, sakit kustanya belum sembuh. Dia masuk lagi yang kedua, dia keluar. Masih ada gak ya? Masih. Tubuhnya masih penuh dengan sakit kusta yang kedua kali. Lalu dia masuk, mandi lagi yang ketiga kali. Lalu masuk lagi keempat kali. Dia lihat masih ada. Dia masuk lagi mandi di sungai Yordan kelima kali. Keenam kali masih ada. Dan dia masuk lagi, dia mandi lagi di sungai Yordan. Yang keberapa kali? Yang ke-7 kali. Lalu dia keluar, dia lihat, wah, sudah tidak ada lagi. Sakit kustaku sembuh dan dia menjadi sembuh. Semua sakit kustanya sudah hilang, sembuh. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Bagaimana perasaannya sekarang? Dia sangat gembira, dia sangat sukacita. Akhirnya apa yang diharapkan oleh Bapak Naaman menjadi kenyataan. Dia sembuh. Setelah itu apa yang dilakukannya? Yuk kita lihat lagi di ayat-ayat selanjutnya. Lalu Bapak Naaman berkata, dia pergi kepada Bapak Elisa, dia bertemu di sana dan berkata kepada Bapak Elisa, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Adik-adik, akhirnya Bapak Elisa mengakui Tuhannya Allah Israel adalah Tuhan Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah lain seperti Allah di Israel. Allah yang ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit yang tidak ada penyakitnya. Bapak Naaman memberikan hadiah, memberikan sesuatu persembahan kepada Bapak Elisa. Tapi Bapak Elisa tidak mau menerimanya. Karena apa? Bapak Elisa juga tahu yang menyembuhkan itu bukan Bapak Elisa. Siapa ya yang menyembuhkannya? Ya, tepat sekali, Tuhan yang menyembuhkan Bapak Naaman. Bapak Elisa dipakai Tuhan menjadi perantara untuk kesembuhan Bapak Naaman. Nah adik-adik, hari ini kita belajar mengenai Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan kita punya kuasa yang lebih besar dari kuasa apapun. Allah punya kuasa yang menyembuhkan. Pada saat kita sakit, seperti tadi adik-adik bilang, ada yang sedang sakit. Apakah Allah bisa menyembuhkan? Ya, tentu saja Allah bisa menyembuhkan. Dengan cara apa? Dengan berbagai cara. Bahkan dengan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang tidak biasa, seperti yang Tuhan lakukan tadi kepada Bapak Naaman. Bapak Naaman sembuh dengan cara yang luar biasa. Hanya dengan mandi di sungai Yordan sebanyak berapa kali? 7 kali. Pada saat kita sakit, Tuhan ada bersama kita. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit kita.
Tapi ada syaratnya. Apa ya? Yang pertama, percaya pada Tuhan. Bapak Naaman tadi kalau dia tidak percaya, dia tidak akan lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Tapi karena dia akhirnya percaya, dia lakukan. Kita percaya Tuhan menyembuhkan kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Yang kedua, adik-adik, Tuhan bisa pakai siapa saja. Menjadi alat, menjadi sarana untuk menyembuhkan kita. Tuhan bisa pakai dokter menolong kita untuk menyembuhkan sakit kita. Tuhan juga bisa pakai papa mama kita, orang tua kita untuk menolong kita supaya sembuh. Tuhan juga bisa pakai obat-obatan yang kita makan untuk menjadi kesembuhan kita. Bahkan Tuhan juga bisa pakai waktu istirahat kita, waktu tidur kita untuk menjadi kesembuhan kita. Ya, lalu yang ketiga, kita pun harus taat. Taat melakukan apa yang kita percayai. Seperti Bapak Naaman tadi, dia taat melakukannya. Disuruh mandi 7 kali, dia mandi. Mandi di mana? Di Sungai Yordan. Dia pergi akhirnya mandi ke Sungai Yordan. Bukan ke Sungai Parpar ya tadi ya, ke Sungai Yordan. Dia taat melakukannya. Nah adik-adik, hari ini kita banyak belajar. Kita belajar mau taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan tentunya. Saat sakit, datang kepada Tuhan melalui berdoa. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan saat ini aku sedang sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Adik-adik, Tuhan dengar doa adik-adik. Dan Tuhan pasti memberkati apa yang kita lakukan. Adik-adik ingat ya, kalau sakit jangan putus harapan. Datang pada Tuhan, percaya pada Tuhan, lakukan apa yang kita percayai. Maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita juga akan berdoa untuk teman-teman kita yang sakit. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang hebat. Allah yang punya kuasa. Kuasa yang begitu besar. Berkuasa atas segala penyakit. Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, untuk keluarga kami yang sakit, juga mungkin untuk orang-orang lain yang kami tidak tahu yang saat ini sedang sakit, terlebih karena pandemi COVID-19. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesembuhan melalui obat, melalui istirahat, maupun dengan cara Tuhan yang ajaib. Tolong Tuhan, berkati apa yang kami lakukan untuk kami boleh juga sembuh. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Mbak Puji di sini yang akan mengajak adik-adik semua untuk membuat sesuatu. Nah, tadi cerita tentang apa? Masih ingat? Ya, betul sekali, tentang Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan. Jadi hari ini kita akan membuat aktivitas tentang cangkir Naaman. Loh, kok cangkir Naaman Mbak Puji? Coba kita lihat ya. Nah, jadi di awal ada Naaman yang sakit kusta, lalu setelah ia percaya kepada Tuhan, akhirnya dia disembuhkan. Nah, kita hari ini akan membuat ini. Alat-alat yang diperlukan apa aja ya Mbak Puji? Coba kita lihat satu-satu. Kita perlu pensil warna, kalau ada krayon juga boleh. Lalu ada perekat,
dan ada origami, dan siapkan juga kertas HVS, dan kita butuh sedotan, lalu ada lem, ada cangkir kertas, lalu juga peralatan tulis seperti pena, pensil, spidol penghapus, dan gunting tentunya. Nah, langsung saja. Yang pertama yang akan kita buat adalah kita akan menggambar naaman seperti yang ada pada cup ini. Nah, kalau adik-adik di rumah ada printer, adik-adik bisa langsung print. Tapi kalau nggak ada, tenang aja, jangan khawatir karena kita akan gambar naamannya di kertas yang tadi Mbak Puji sudah bilang. Nah, di sini Mbak Puji sudah siapin gambar naaman yang sudah digambar pakai pensil. Supaya lebih menarik, supaya lebih bagus, bisa nanti adik-adik warnain atau tebalkan menggunakan pensil, menggunakan spidol atau pena. Nah, di sini karena ada dua gambar naaman, jadi yang pertama ketika naaman sakit kita akan tambahkan dulu gambarnya seperti ini. Jadi supaya terlihat naaman sakit kusta. Nah, pada gambar yang pertama kita akan tambahkan titik-titik hitam seperti ini ya adik-adik ya. Nah, ini menyeluruh. Lalu kalau sudah selesai seperti yang Mbak Puji bilang tadi, adik-adik juga bisa warnain gambarnya supaya lebih menarik. Nah, di sini Mbak Puji coba warnain dulu rambutnya. Lalu untuk badannya kita bisa pakai warna krem. Nah, di sini Mbak Puji sudah siapin krayon. Ya, kalau adik-adik punya pensil warna juga boleh, apapun untuk memberi warna. Nah, di sini kita bisa warnai dengan warna krem. Dua-duanya diwarnain jadi supaya lebih bagus ya. Nah, warnanya juga hati-hati supaya tidak keluar garis. Kalau ada yang belum bisa mewarnain sendiri, boleh nanti minta bantuan sama mama atau papanya supaya hasil warnanya lebih baik. Nah, mukanya juga. Lalu setelah itu gambar satunya, dimana ketika naaman sudah sembuh, kita warnain. Untuk ukuran gambarnya sendiri Mbak Puji itu seperti apa? Jadi gambarnya ini menyesuaikan dengan ukuran gelas yang nanti adik-adik pakai. Kalau di sini Mbak Puji pakai gelas cup yang ukurannya tidak terlalu besar. Jadi nanti menyesuaikan gambarnya yang kira-kira cukup untuk masuk ke dalam gelas. Nah, kalau adik-adik punya gelas yang lebih besar, gambarnya boleh dibesarin lagi. Kalau nanti nggak punya kertas cup seperti ini, boleh pakai cup air mineral yang sudah diminum, nanti plastiknya juga masih bisa dipakai, atau boleh pakai cup lain, nggak harus yang kertas seperti ini. Jadi bisa pakai banyak hal yang bisa adik-adik gunakan di rumah. Nanti ada apa? Oke, kalau sudah, nah kita sekarang warnain airnya. Kenapa warnain airnya? Tadi masih ingat kan ceritanya? Naaman diminta untuk mandi di sungai apa? Ya, betul sekali, di Sungai Yordan. Jadi di sini kita akan warnai airnya. Oke, kalau misalnya sudah diwarnain, ya tidak usah seluruhnya, bagian bawah saja seperti ini. Kalau sudah, nah ini adik-adik, kita akan menggunting gambar ini sesuai dengan kotak yang sudah Mbak Puji siapkan. Nah, jadi gambar ini nanti adik-adik boleh gunting. Kalau yang sudah bisa pakai gunting, silahkan gunting sendiri. Kalau ada yang belum bisa, boleh nanti minta bantuan kakaknya, mbaknya, atau nanti siapa yang mendampingi untuk bantu gunting. Nah, seperti ini. Jadi langsung ikut gunting sesuai dengan kotak yang sudah digambar. Oke, ini yang pertama, lalu ini gambar yang kedua. Nah, setelah kedua gambarnya selesai kita gunting, lalu kita ambil sedotan. Nah, adik-adik, sedotan ini kita perlunya hanya satu. Jadi kalau misalnya tidak ada, adik-adik tidak usah khawatir. Nanti adik-adik bisa siapkan satu lembar kertas untuk buat sedotan. Mbak Puji kasih contoh seperti ini ya. Jadi misalnya adik-adik nggak punya sedotan nih, bisa pakai kertas origami atau kertas apapun itu. Lalu kita gulung seperti ini. Nah, ini juga bisa nanti jadinya sedotan, tinggal nanti dikecilin lagi aja ukurannya supaya bisa pas di cupnya.
Oke, jadi kalau nggak ada tidak usah khawatir. Nah, sekarang kita langsung lanjutkan aja. Kita mau tempel gambar naamannya pada sedotan yang sudah Mbak Puji siapkan. Di sini karena ada dua gambar, yaitu naamannya ketika masih sakit dan juga ketika sudah sembuh. Ketika naamannya masih sakit ini kita letakkan seperti ini. Lalu sedotan atau pipetnya kita letakkan di atas. Nah, adik-adik kita perlu perekat untuk memastikan supaya gambarnya tidak lepas. Ya, nah di sini kita juga harus siapkan lem kertas karena apa? Untuk merekatkan gambar satunya lagi ketika Naaman sudah sembuh. Oke. Nah, kita tempel seperti ini adik-adik. Jadi satu gambar Naaman ketika Naaman masih sakit sudah menempel di sedotan. Nah, untuk menempel gambar keduanya kita bisa pakai lem kertas supaya nanti hasilnya lebih rapi. Jadi adik-adik kita kasih lemnya itu merata di seluruh permukaan kertasnya supaya nanti nggak ada yang terbuka sisi-sisinya. Nah, setelah itu kita rekatkan. Oke, nanti ini adik-adik bisa atur ya supaya letaknya sama antara gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Nah, kurang lebih nanti seperti ini jadinya. Jadi bolak-balik. Gambar pertama ketika Naaman sakit, lalu gambar kedua ketika Naaman sudah sembuh. Oke, untuk gambar Naamannya kita sudah selesai. Sekarang kita mau siapkan gelasnya. Nah, di sini kenapa Mbak Puji pakai gelas kertas supaya lebih mudah dibolongi bagian bawahnya. Jadi di sini Mbak Puji sudah tandain, Mbak Puji sudah kasih tanda lingkaran di bagian bawahnya kalau adik-adik bisa lihat. Nah, di sini kita bisa langsung pakai gunting aja untuk melobanginya. Kita pakai guntingnya untuk melobangi bagian tengahnya. Tidak usah terlalu besar, nanti kalau terlalu besar justru sedotannya malah lepas. Kita lobangi sesuai dengan ukuran sedotannya aja. Nah, kurang lebih seperti ini lobangnya kalau adik-adik kelihatan. Lalu kita langsung masukkan gambar Naamannya. Nah, jadi seperti ini nanti jadinya. Ketika Naaman masih sakit, ada sakit kustanya di sini ya Mbak. Iya. Lalu ketika Naaman mandi di Sungai Yordan, kita putar gambarnya dan Naaman sembuh. Tapi belum selesai, ada satu lagi yang mau kita tambahkan. Nah, di sini tadi yang Mbak Puji buat, kalau adik-adik lihat di bagian depannya ada ayat Alkitab. Ayat Alkitabnya diambil dari mana Mbak Puji? Dari Yeremia 33 ayat 6a yang berbunyi, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan sesuai dengan cerita kita hari ini. Tapi kalau adik-adik mau buat yang lain juga boleh. Misalnya adik-adik mau doain ada teman atau saudara atau siapapun yang sedang sakit, adik-adik boleh tulis doanya di sini dan kita tempel di cup ini. Oke? Nah, sekarang coba kita buat doa atau ayat Alkitabnya ya. Untuk buat doa atau ayat Alkitabnya adik-adik bisa pakai kertas origami yang bisa ditulis. Karena ada origami yang permukaannya tidak bisa ditulis pakai pena atau pensil, jadi adik-adik boleh pakai origami atau kalau tidak ada boleh pakai kertas HVS tadi. Nah, tapi kita perlu ukurannya kecil saja, jadi di sini nanti akan Mbak Puji gunting lagi ukurannya. Menyesuaikan dengan ukuran gelas ya, kalau gelasnya cukup besar ya boleh, nanti teks doa atau ayat Alkitabnya lebih besar. Nah, kurang lebih sebesar ini saja cukup untuk cup yang seukuran ini. Nah, kalau di sini Mbak Puji mau tulis ayat Alkitab, tapi nanti adik-adik kalau mau tulis doa seperti yang Mbak Puji bilang tadi juga boleh. Oke, nah selesai kertasnya, sekarang tinggal kita tulis. Untuk tulisannya, kalau di sini Mbak Puji mau tulis ayat cerita kita hari ini, yang diambil dari Yeremia 33 ayat 6a. Nah, bunyinya yaitu sesungguhnya aku akan
kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Kepada siapa Mbak mereka itu? Yaitu kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi di sini kita akan lengkapi ayatnya. Kesehatan dan kesembuhan. Oke, kalau sudah selesai ayatnya juga boleh kok dihias supaya lebih cantik ya, atau boleh nanti kalau adik-adik punya spidol warna-warni juga nggak apa-apa, bisa dipakai. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita akan tempel di bagian depan cupnya. Karena ini adalah cup yang terbuat dari kertas, jadi Mbak Puji bisa pakai lem. Tapi kalau nanti adik-adik pakai cup yang plastik, mungkin bisa pakai double tip ya, supaya lebih lengket. Oke, selesai. Nah, tinggal kita rekatkan di bagian depan. Oh, di sini. Kalau sudah tertempel, boleh dirapikan. Selesai, jadi seperti ini. Nah, coba Mbak Puji ulang satu kali lagi ya. Ini adalah ketika Naaman sakit kusta. Lalu ia percaya kepada Tuhan. Dan bukan cuma percaya, tapi Naaman juga mau melakukan perintah Tuhan. Sehingga dia mandi di sungai Yordan, lalu kita putar, tara, dan akhirnya Naaman sembuh. Dan kita coba baca sama-sama ayat yang sudah kita tuliskan ini ya. Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Kepada mereka yang apa? Yang percaya dan mau melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana aktivitas kita hari ini? Cukup mudah untuk dibuat kan? Jadi adik-adik tidak perlu khawatir kalau tidak ada printer di rumah, bisa digambar. Mbak, nggak ada gelas karton, boleh pakai yang plastik. Nggak ada sedotan juga kita bisa pakai kertas. Kita bisa manfaatkan apa yang ada di rumah untuk membuat aktivitas ini. Nah, terakhir pesan Mbak Puji, jangan lupa nanti setelah selesai minta tolong mama atau papa untuk foto dan nanti dikirim ke WA Group. Oke? Nah, kalau gitu terima kasih karena sudah mengikuti aktivitas dari Mbak Puji. Sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom, salam sehat selalu. Baiklah, tadi udah dengerin firman Tuhan, tadi juga udah aktivitas Mbak ya. Iya, seru sekali aktivitasnya, pasti serunya banget. Nah, untuk firman Tuhan tadi ada beberapa poin ya yang harus kita tangkap Mbak ya. Yang pertama apa aja nih? Ayo, siapa yang ingat? Ada yang tahu nggak? Yang pertama, percaya. Selanjutnya yang kedua, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Selanjutnya ada lagi nggak? Yang ketiga ada, lagunya suka kita nyanyiin Mas. Oh iya, ada gerakannya itu ya. Yang taat. Iya, taat. Dan tentunya yang taat tetap harus mengucap syukur. Baiklah, tadi kita udah dengar firman Tuhan, tadi juga udah aktivitas, pasti seru banget ya sama Mbak Enda dan Mbak Puji. Nah, selanjutnya kita mau nyanyiin satu lagu lagi, yaitu Yesus Kekasih Jiwaku. Ayo semuanya, yuk bangkit berdiri ya, ada gerakannya. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya adik-adik. Siapin jempolnya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Naikkan pujian ini satu kali lagi. Yesus kekasih jiwaku. Ayo semuanya, yuk. Sungguh ku percaya padamu, Karena
kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang, ku puji dengan kecapi. oh ku bernyanyi, Haleluya, Yesus kekasihku. Aduh. Ya, adik-adik udah ibadahnya hari ini ya, udah mendengarkan firman, Iya. beraktivitas, menyanyikan pujian dengan penuh semangat, dan akhirnya kita tutup dengan doa. Yuk, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami, Tuhan. Kami dituntut dan kami diajarkan, Tuhan, untuk percaya pertolongan-Mu. Kami bisa dipakai dan kami juga harus taat, Tuhan Yesus. Kiranya firman kami hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami juga akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan sertai tingkah laku dan perbuatan kami, Tuhan, agar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Wow, tadi kan temanya pertolongan Tuhan tuh yang ajaib banget. Ajaib dan luar Ajaib banget. biasa. Nah, nggak terasa nih Mbak, kita nih udah di ujung nih kegiatannya, Iya, ibadahnya udah selesai hari ini. ibadah kita. Diingetin untuk adik-adik semua untuk sehat selalu dengan cara apa nih Mbak? Dengan Menggunakan- menjaga kesehatan. Ya. Ini lagi corona ya Mas Iya. ya. Adik-adik jaga kesehatan kan di rumah dengan memakai masker, mencuci tangan, terus apalagi yang M-nya satu lagi ya, menjaga jarak. Nggak boleh jarak. Iya, kayak Mas deket-deket. Riko sama Mbak Yona hari ini menjaga jarak. Bukan karena nggak temenan, tapi karena untuk menjaga. Iya, lagunya tadi ada juga yang pegangan, jadi kita nggak ada Iya. pegangan karena kita harus menjaga jarak. Adik-adik dan teman-teman ya, tetap sehat, safety di rumah, dan sampai jumpa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
mengucap syukur.